Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ibu bapak saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sholawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ibu, bapak dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Dalam kehidupan keseharian kita, di antara kita sering mengucapkan satu kata yang ringan pengucapannya, tetapi berat pelaksanaannya. Kita pun sering mendapatkan kata itu dari orang lain. Ketika dalam keadaan-keadaan tertentu, orang datang untuk memberikan nasihat kepada kita. Orang itu memberikan nasihat dengan kata ini. Dia mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan kata ini. Tetapi kita ini diberikan nasihat belum tentu mampu pada saat itu untuk melaksanakannya. Kata yang ringan diucapkan tetapi berat pelaksanaannya. Kata ini adalah kata sabar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang beratnya sabar di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan minta tolonglah kalian dengan sabar dan dengan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat sungguh sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibu, bapak dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Apa sih sebenarnya sabar itu? Kapan seseorang harus mempraktekkan sifat sabar? Dan apa saja kebaikan-kebaikan yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang sudah mampu melaksanakan, sudah mampu membiasakan, sudah menjadikan sifat sabar sebagai bagian dari karakter jiwanya. Ibu, bapak dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Sabar dimaknai sikap jiwa untuk menahan diri dari perkara-perkara yang tidak disukai dan menahan lisan agar tidak berkeluh kesah. Kapan seseorang itu harus bersabar? Setidaknya seseorang harus bersabar di dalam 3 keadaan. Yang pertama, seseorang harus bersabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dibutuhkan kesabaran di dalam diri kita. Ibu, bapak dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah perintah kepada orang-orang yang beriman, maka untuk melaksanakan perintah itu dibutuhkan sebuah aktivitas. Ketika aktivitas ini akan dilaksanakan, orang-orang yang beriman harus mampu menahan jiwanya, harus mampu menahan lisannya untuk mentaati perintah tersebut.
Hal ini disebabkan karena ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah dibutuhkan pengorbanan, baik secara fisik maupun secara psikis. Dibutuhkan pengorbanan tenaga, dibutuhkan pengorbanan kesenangan-kesenangan jiwa yang dimiliki oleh manusia. Sebagai contoh, Ibu Bapak, ketika Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah berupa ibadah sholat. Lebih khusus, sholat berjamaah. Ketika perintah sholat datang, orang-orang yang beriman menyambut perintah itu. Kemudian orang-orang beriman menghadiri seruan Allah, mendatangi masjid-masjid. Setelah shaf diatur oleh imam dengan lurus dan rapat, imam kemudian mulai mengawali sholatnya dengan takbiratul ihram. Posisi kita misalnya saat itu berada pada posisi makmum. Disinilah kesabaran untuk mentaati perintah Allah di dalam sholat berjamaah itu dipraktekkan. Makmum mengikuti seluruh rangkaian sholat, mengikuti seluruh rangkaian gerakan yang dilakukan oleh imam. Imam takbir, makmum takbir, sampai dengan kegiatan sholat selesai. Ketika pelaksanaan sholat berjamaah tidak disertai dengan perasaan sabar, tentu ada perasaan berat yang menghinggapi hati makmum. Apalagi misalnya ketika imam membaca surah-surah atau ayat-ayat yang agak panjang. Disinilah ketaatan dalam bentuk kesabaran mentaati Allah itu diuji. Ibu, Bapak, dan saudara mudah-mudahan dirahmati Allah. Demikian juga ketika Allah SWT menyampaikan perintah kepada orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum. Kesabaran untuk menahan diri, tidak hanya tidak makan, tidak minum sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Juga sabar untuk mengendalikan berbagai macam keinginan jiwa. Kesabaran untuk menahan diri agar lisan ini tidak berkeluh kesah. Agar lisan ini tidak berucap perkataan-perkataan yang buruk dan sia-sia, yang akan mengurangi nilai-nilai pahala ibadah saum. Ini dilatih. Ibu, Bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Contoh yang ketiga, ketika Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ketaatan di dalam pembelanjaan harta. Jiwa manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai harta. Karena saking cintanya manusia kepada harta, terkadang muncul sifat bakhil, muncul sifat rakus. Disinilah kesabaran di dalam mentaati Allah itu diuji. Ketika perintah Allah itu datang terkait dengan harta, Allah merintahkan untuk berinfak. Allah merintahkan untuk mengeluarkan zakat. Allah merintahkan untuk mengeluarkan sedekah. Allah pun mengatur tentang aturan waris. Apakah orang-orang yang telah mendapati aturan ini akan mentaati Allah dengan menahan jiwanya? Mengambil bagian tertentu dari harta itu untuk dikeluarkan, baik berupa infak, zakat, sedekah, ataupun ketika perintah itu terkait dengan pembagian harta waris. Ibu, Bapak, dan saudara yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Ketika melaksanakan ketaatan ini, kecenderungan jiwa dikendalikan, dikelola, agar bisa menikmati ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesuatu yang menyenangkan. Agar dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa cinta seorang hamba kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perasaan ini muncul, maka sabar ketika melaksanakan ketaatan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ketika belum, maka harus terus-menerus dilatih, terus-menerus diasah, agar ketika melaksanakan ketaatan terhindar dari sifat keluh kesah,
Karena ketika mentaati Allah, diikuti dengan sifat keluh kesah, yang ada adalah perasaan berat. Yang ada adalah perasaan jauh dari semangat dan nilai-nilai keikhlasan. Ibu bapak dan saudara mudah-mudahan dirahmati Allah. Demikian bagian yang pertama tentang kesabaran di dalam mentaati Allah. Untuk bagian yang kedua, insya Allah akan disampaikan pada materi yang akan datang. Demikian mudah-mudahan mencerahkan kita semua. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.